Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Baik, untuk pertemuan kelima ini di materi praktikum akuntansi perusahaan jasa, nanti kita akan membahas tentang neraca lajur, di mana KD atau kompetensi dasar yang akan saya jelaskan yaitu 3.6 menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa. 4.6 menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa. Dan tujuan pembelajarannya, setelah memahami materi ini nanti diharapkan kalian akan mampu menelaah, merumuskan, membuat akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur worksheet untuk perusahaan jasa, dan keterampilannya kalian akan mampu merumuskan, membuat, dan menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa. Apakah itu neraca lajur? Seperti inilah penampilan neraca lajur nanti. Ada banyak kolom. Jadi neraca lajur itu adalah suatu daftar berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Tujuan pembuatan neraca lajur ini adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan keuangan yang resmi. 3. Menghindari kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Jadi neraca lajur ini sangat membantu kita dalam mempersiapkan untuk membuat atau menyusun laporan keuangan. Langkah pencatatan neraca lajur yaitu seperti ini gambarannya. Jadi di sini ada harta, utang, modal. Mereka muncul di neraca saldo. Ini ada 2 kolom di neraca saldo, penyesuaian. Ini masing-masing ada 2 kolom. Maksudnya yang kiri ini untuk debit, yang kanan untuk kredit. Nah, ini akun real, ada 3 akun. Misalkan di sini harta, utang, modal muncul di neraca saldo. Dari neraca saldo ini nanti akan muncul lagi di neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian dipindahkan di neraca. Dan untuk penghasilan dan beban ini di neraca saldo juga muncul. Penghasilan itu normanya di kredit, maka di sini diperumpamakan di kredit, beban di debit, kemudian muncul lagi di neraca saldo setelah penyesuaian, kredit debit, selanjutnya dipindahkan di laba rugi. Setelah itu nanti kita total laba rugi. Jika misalkan lebih besar atau selisihnya ada di debit, maka dia itu laba. Jika laba, nanti angka laba itu dipindahkan di neraca di sebelah kredit. Dan sebaliknya, jika rugi, nanti selisihnya itu akan ditulis di sebelah kredit. Kemudian di neraca akan ditulis di sebelah debit, jadi berlawanan. Inilah cara penulisan di neraca lajur. Ini ada contoh. Misalkan ini ada neraca saldo K sampai beban rupa-rupa seperti ini, ada di debit, ada yang di kredit. Kemudian ini ada contoh lagi, misalkan ini hasil dari jurnal penyesuaian, ada piutang usaha, pendapatan jasa sampai dengan akumulasi penyusutan. Selanjutnya dari neraca saldo yang ada tadi, kita pindahkan semua akun-akunnya di kolom keterangan. Nominal yang di debit kita tulis yang di debit, yang di neraca saldo kredit juga kita tulis di sebelah kredit. Setelah neraca saldo kita masukkan di sini, kemudian dari jurnal penyesuaian tadi juga dimasukkan di kolom neraca lajur. Seperti ini.
Jadi ketika sudah dimasukkan akan seperti ini. Jadi dari jurnal penyesuaian tadi, misalkan piutang usaha muncul di debit, maka di sini juga di debit. Ingat, kalau di jurnal penyesuaian akunnya sudah muncul di neraca saldo, maka kita tinggal menuliskan angkanya saja. Tetapi kalau di penyesuaian akunnya belum ada di neraca saldo, maka akunnya ditulis di bawah seperti ini, kemudian di total. Nah, setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian selesai, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisikan neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk pengisiannya di sini, jika debit ketemu debit maka menambah, dan jika kredit ketemu kredit, ini jika kredit ketemu kredit maka juga menambah. Selanjutnya jika debit ketemu kredit dicari selisihnya dan penulisannya angka mana yang lebih besar. Contoh di sini, kalau hanya debit saja maka tinggal memindahkan. Ini debit ketemu kredit, maka cari selisihnya. Selisihnya, ini debit ketemu debit, maka ditambah. Ini debit ketemu kredit, maka dicari selisihnya. Selisihnya 760. Nanti ditulis di mana? Apakah debit atau kredit? Karena ini yang lebih besar debit, maka selisihnya ditulis yang di debit, yaitu angka yang lebih besar. Kalau kredit ketemu kredit, maka ditambah, tinggal dituliskan di kredit. Nah, seperti inilah untuk menuliskan neraca saldo setelah disesuaikan. Nanti setelah semuanya terisi, di total, itu totalnya harus balance antara debit dan kredit. Selanjutnya untuk pengisian laporan laba rugi, di kolom laba rugi ini yang kita isikan hanya akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Ini ada pendapatan dan beban-beban. Angka yang dari neraca saldo setelah disesuaikan ini tinggal dipindahkan. Ini pendapatan 16.840.000 di kredit, maka tinggal dipindahkan di kredit. Begitu juga beban-bebannya. Nah, setelah kita pindahkan semua, kita total. Di sini ketemu debitnya 9.755. Kemudian kreditnya 16.960, lebih besar kreditnya, maka kita cari selisihnya. Untuk selisihnya ditulis di sebelah debit, supaya nanti ketika ditotal akan balance. Nah, kalau selisihnya ini posisi debit, berarti perusahaan ini adalah laba. Kemudian kita isikan neraca. Neraca ini yang dimasukkan angka-angkanya adalah akun real, yaitu akun harta utang modal. Jadi untuk memudahkan, kalau akun tadi sudah masuk di laba rugi, maka tidak masuk di neraca. Atau sebaliknya, kalau akun itu angka itu nanti sudah masuk di neraca, maka tidak perlu dimasukkan di laba rugi. Setelah itu kita total, maka di sini nanti akan muncul selisih, akan tidak sama, dan dari angka selisih yang di laba rugi yang di debit ini harus kita pindahkan di neraca, dan sebaliknya kalau di laba rugi selisihnya di debit, maka ini kita pindahkan di neraca di sebelah kredit. Kemudian kita total. Setelah ditotal, maka jumlah debit dan kredit juga harus sama. Seperti inilah cara pengisian neraca lajur. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.